Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, pembimbing kemasyarakatan adalah penegak hukum yang melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan anak di dalam maupun di luar proses peradilan pidana anak. Pembimbing kemasyarakatan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana anak. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, tugas penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan dirangkum dalam satu istilah bidang bimbingan kemasyarakatan. Profesi pembimbing kemasyarakatan mempunyai peran yang sangat vital dalam perspektif sistem peradilan pidana umum. Salah satu tugas pembimbing kemasyarakatan yang signifikan ialah melakukan penelitian kemasyarakatan guna memberikan rekomendasi dalam konteks pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pasca-adjudikasi. Dalam konteks pra-adjudikasi, rekomendasi pembimbing kemasyarakatan berdampak pada proses diversi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam konteks adjudikasi, rekomendasi pembimbing kemasyarakatan berdampak pada pemberian putusan hakim terhadap anak yang berhadapan dengan hukum untuk kemudian dijatuhi putusan bebas, pidana bersyarat, atau penjara. Sedangkan dalam konteks pasca adjudikasi, rekomendasi pembimbing kemasyarakatan menjadi panduan dalam proses pembinaan serta proses integrasi yang meliputi pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, asimilasi, dan cuti mengunjungi keluarga. Di samping memberikan rekomendasi dalam penelitian kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan juga berperan dalam proses pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan terhadap klien. Sukanya dulu. Kalau untuk sukanya sih, pertama kerjaan kita itu nggak monoton. Nggak monoton. Kita lebih sering berinteraksi dengan orang, kan, dengan dari berbagai macam latar belakang. Kita jadi lebih tahu keadaan di lapangan itu seperti apa. Jadi nggak stay di kantor. Nggak stay di kantor. Jadi banyak hiburan di luar, banyak hiburan. Jadi kalau misalkan kita lagi jenuh dengan pekerjaan di kantor, kita keluar, kita home visit, itu kan ya sedikit refresh lah gitu kan. Pernah teman saya teman saya kecelakaan di daerah Pandeglang. Itu juga pas saat akan melakukan litmas juga. Jadi motor yang dia tumpang ini bertabrakan dengan motor lain. Wah, iya. Akhirnya sampai dengan salah satu anggota tubuhnya di kaki itu harus ada yang amputasi. PK ini? PK, pemasarin. Pemasarin itu jempolnya hilang loh. Jempolnya hilang. Jempol kaki hilang satu. Itu diamputasi. Kecelakaan. Oh, dia rotasi ya, dirotasi. Itu kecelakaan saat itu jempolnya hilang, dioperasi. Terus juga ada PK juga yang pernah diancam sama pihak keluarga korban karena dianggapnya kita itu datang ke sana untuk atas nama pelaku, untuk membantu pelaku untuk segera bebas. Jadi kan orang di luar sana itu kan banyak yang tidak tahu pekerjaan lapas itu seperti apa. Kan ada juga yang sering menyamakan kita dengan pengacara, dengan pembela gitu. Ya jadi gitu, keluarga korban sampai mengancam teman saya itu apabila si anaknya disetujui PB-nya, maka si PK ini akan dibunuh. Itu pernah kejadian. Ya, untuk kedepannya harapannya lebih ditingkatkan lagi kesejahteraannya, lebih diperhatikan lagi tentunya. Terus mungkin fasilitas
sarana kerja juga. Fasilitas kerja ya Pak? Fasilitas kerja, sarana kerja juga mohon untuk diperhatikan juga, ya kan, mengingat luasnya wilayah kerja yang sekarang kita hadapin. Ya mudah-mudahan dengan perbaikan itu kita bisa menjalankan pekerjaan dengan semaksimal mungkin, sebaik-baik mungkin demi terciptanya Kementerian Hukum dan HAM yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan